Siapa namanya? Ben. Oh, masa namanya tahu kurang giginya gitu ya. Oke. Baik, jadi ini nyonya Esther. Atau mungkin nyonya Esther ya. Jadi kita mulai dari info concern. Selamat pagi Ibu Esther. Ibu Esther ya. Ya. Bagaimana ini lanjutkan masih pegawai saja. Iya, jadi kalau kita ke pasien itu kalau yang infus ini ditanyakan ibunya dulu kondisinya tadi kan katanya tinggal pegel-pegel saja, berarti kan tidak ada masalah ke yang lainnya. Oke, berikutnya kita tanya kondisinya asinya banyak sudah banyak. Bengkak tidak payudaranya? Apa asinya banyak? Kalau asinya banyak payudara bengkak tidak mungkin. Jadi ya, kalau payudara bengkak tidak mungkin asinya banyak. Jadi kalau dia bilang asinya banyak berarti payudaranya tidak bengkak. Nah, ini artinya sama-sama membuka wawasan saja agar teman-teman sekalian jadi tahu. Terus apakah sudah bisa pipis dan ES? Karena kemarin kan dijahit robek sendiri waktu melahirkan, diangkat buntutnya, di pantatnya, otomatis robek. Terus ada jahitan sekitar. Makasih ya. Ya 3. Bisa pipis dan ES? Belum bisa ditahan. Pipis sama sekali tidak bisa. ES-nya tidak ya. Dia buang air besar tidak bisa, tapi pipis bisa ya. Nah, jadi itu telusur dulu. Jadi keluhan dia hari ini 1 pegel. Dapatkan data ya? Yang kedua belum buang air besar. Berarti sudah, kalau dari bersalin kemarin misalnya seharian dia nyerinya sampai ini hari kedua berarti sudah 3 hari. Gitu ya? Sudah 3 hari tidak buang air besar. Selanjutnya kita kaji dulu nutrisi karena ini keluhan sekarang. Makannya mau? Kurang. Makan sayur, buah dan seterusnya protein ada? Ada, oke. Tapi kurang. Berarti 3 kali makan, 2 kali? 2 kali. Minum sudah banyak? Banyak. Oke ya, sudah ya. Dapat tuh tentang bersih makan kurang. Jadi seperti biasa janji kemarin di rumah sakit bahwa kalau hari kedua kita akan lakukan kunjungan rumah. Jadi ini di rumah. Ya. Di rumah akan dilakukan pemeriksaan nifas pada Ibu Esther gitu ya. Nanti izin saya memeriksa yang pertama mata. Mata karena mau ngecek anemia. Kalau bibir kan udah kelihatan. Dari sini kan udah kelihatan warna bibir. Jadi yang pertama masih kelihatan. Kemudian yang kedua nanti di leher ini karena kemarin ada proses mengejar mungkin yang lama, jadi nanti kita mengecek adakah keluhan pada lehernya. Berikutnya nanti di dada itu khususnya payudara. Nah payudara tadi kalau dia mengeluh bengkak maka harus ditelusur bengkaknya sampai kemana. Nah ini itulah memang kalau kerjaannya di seolah-olah aduh sampai ke sana memeriksa payudara ya gitu. Tapi memang harus dilakukan, kalau enggak nanti nggak tahu bengkaknya sampai kemana. Karena ada ibu itu nggak bisa ngatukan ketiak karena otot payudara itu kan ada di mid aksilaris. Nah kalau dia bengkaknya sudah sampai keluar otomatis tangannya begini. Nah kalau dia tangannya begini berarti kita tahu bahwa ini bengkaknya sampai ke sini. Kalau dia tekan begini sakit meskipun tangannya sendiri. Nah itu ya, jadi belum pernah lihat karena memang Anda belum pernah lihat. Nah, berikutnya apalagi di diastesis otot abdominalis. Jadi karena proses hamil yang lama 9 bulan dan membesar, artinya perutnya itu di luar dari ukuran naik sekian puluh kilo kemarin ya, otomatis ada peregangan. Maka peregangan ini terus ditambah dengan dia mengedan. Jadi nanti di abdominalisnya ada tekniknya. Berikutnya nanti ke fundus uterinya, tinggi fundus uteri. Terakhir kan yang berikutnya kandung kemih dicek gitu ya. Dan terakhir adalah luka perineumnya, terus kaki. Nah, tinggal itu saja. Oke ya. Izin apakah bisa kita lakukan sekarang Pak? Salah Ibu Esther. Ya, saya izin Nyonya Esther. Ya.
kita tensi ya. Jadi udah persiapan seperti biasa, lingkungan berarti pasien ini kalau membayangkannya sudah pakai apa? Kain sarung, karena nanti mohon maaf artinya kita akan periksa lukanya. Jadi diandaikan pasiennya itu, yuk ibu ganti dulu dengan kain sarung kalau dia sudah pakai ini baju kancing depan gitu ya. Karena kalau baju kancing depan kan enak tinggal ini, kemudian kita bisa periksa kalau darah gitu ya, periksa perut dan seterusnya. Tinggal buka kancing depannya. Jadi memang diusahakan seperti itu. Ya, persiapan lingkungan sudah, persiapan alatnya berarti nanti ketika kita akan periksa bagian bawah baru pasang perlak. Sekarang tidak usah pasang perlak dulu ya, nanti saja. Nah, selanjutnya cuci tangan, pasang handscoon ya. Jangan sampai artinya nanti tidak nyaman. Ingat ya cara memasang handscoon ya. Kalau pertama kali yang dipegang adalah bagian dalam. Oke, kalau sudah ini pegangnya bagian luar ya. Jangan lupa prinsip seperti itu tetap di ini kan. Ya, kenapa tensi penting? Jadi yang pertama tensi itu apalagi ketemu ibu yang tadinya riwayat dengan hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau ibu punya riwayat hipertensi dalam kehamilan, maka di dalam pemeriksaan fisik nifas tensi tetap menjadi yang utama, gitu ya. Karena bisa jadi ketemu ibu yang tidak hipertensi dalam kehamilan, tahu-tahu tensinya tinggi pada saat dia nifas. Jadi ada. Jangan berpikir bahwa oh iya cuma hamilnya saja, tidak ya. Ada yang mau memasang tensi? Ya, yang pertama pastikan bahwa ujung dari ini di 3 atau 4 jari dari mediana cubiti. Mediana cubiti itu ini. Nih. Nah, ini namanya mediana cubiti. Ya, 3 atau 4 jari. Jadi di jari kelingking saya ini adalah bagian yang ininya. Oke ya. Kemudian biasa izin ya Pak. Nah. Oh ya Allah, iya izin ya Bu. Dah. Jarak ini. Jarak sudah kita ikat tensinya tadi di lem. Jangan terlalu kencang. Sisakan 1 jari. 1 jarinya begini. Bukan 1 jari begini, beda. Ya, jadi itu menentukan ketinggiannya. Oke. Berikutnya pastikan bahwa seperti biasa ya. Nah, karena pertama kali diukur dulu adalah nadi radialisnya. Jadi cari nadi radialis, kemudian berhenti di berapa? Nah, berhenti di 100, baru kita naikkan 20 sampai 40, berarti boleh naikkan. Jadi jangan tidak meraba nadi radialis. Ini mengantisipasi bahwa kalau ibu ini punya tekanan darah tinggi. Sedikit ya, tahan ya. Naikkan 100, kamu biasanya tekanan darahnya rendah atau tinggi? Berapa sih biasanya? 120? Ya, oke, saya naikkan 40 ya. Ya, 110/70. Nah, kenapa kita memegang nadi radialis tadi ya? Antisipasi bahwa ibu tersebut memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan atau justru sesudahnya atau di masa nifas ya. Oke, jadi tensinya normal ya Bu.
berikutnya kalau pernafasan tidak usah diukur. Kenapa? Karena kita tahu misalnya tidak ada napas cuping hidung. Napas cuping hidung itu ini hidungnya kembang kepisnya kelihatan, berarti dia tidak sesak napas. Gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah suhu. Suhu pakai termogan saja, ya. Karena tandanya seseorang yang mengalami infeksi nifas paling tidak suhunya ada meningkat. Kalau suhu pakai termogan ya, periksa mata. Jadi untuk melihat bahwa ini anemi atau tidak, gunakan 2 jari telunjuk, jari ibu jari. Mungkin duduk biar temannya bisa lihat ya. Sebenarnya kita tidak usah suruh duduk, tapi biar teman-teman bisa lihat ya. Maaf ya, nanti matanya melihat ke atas ketika ibu, bukan begitu, lihat ke atas itu, bukan kepalanya mendongak. Petunjuknya adalah kepala tidak mendongak, tetapi matanya diarahkan ke atas. Izin. Tinggal kita lihat bahwa kiri kanannya ini simetris atau tidak. Di sini, pas di bawah. Di tulang orbita. Di tulang orbita langsung tarik begini. Ya, sudah tidak ada tidak anemi. Juga ini, kalau ketemu anemi, langsung lihat bibirnya, kemudian langsung dicek ini. Nih. Ibu jarinya boleh, ini boleh. Tekan 3 detik. 1, 2, 3, lepaskan. Berapa detik kembalinya? Ini kurang dari 1 detik sudah kembali. Berarti ini adalah CRT. Capillary Refill Time. Waktu pengisian dari aliran darah. Nah, maaf ya, saya pegang-pegang terus ini. Ya, sama dengan anak saya. Oke. Ya, diulangi. Kalau ketemu anemia, ternyata di matanya pucat, bibirnya juga pucat gitu ya. Makanya pemeriksaan kalau di ibu minta tolong dihapus lipstiknya dulu. Karena kalau lipstiknya yang merah akan mengaburkan pemeriksaan. Kita kira bahwa nanti ibunya ini segar bugar. Kan ada ibu tuh segan kalau bidannya datang masa saya kelihatan nggak rapi gitu ya. Iya. Jadi kalau di kami prinsipnya memang begitu. Kalau di maternitas ibu mohon maaf lipstiknya dihapus dulu sebentar pakai tisu, kita mau lihat bibirnya. Ya, maksudnya lihat pucat atau tidak. Kalau ketemu pucat diulangi 1 kali, 1, 2, 3 lepas. Ini pengisiannya karena tidak anemi, kurang dari 30 detik, kurang dari 20 detik sudah mengisi kembali. Jadi ini namanya capillary refill time, itu pengisian, oke ya. Dan selanjutnya kita langsung ke leher. Di leher ini karena laki-laki ya. Kalau pada wanita kan nggak ada jakun. Nah, letakkan ini kiri kanan. Nah, gini. Yang menjadi petunjuknya adalah jari tengah. Penunjuknya adalah jari tengah. Ini pasti kita akan di kelenjar tiroid. Memastikan kalau orang yang gondoan yang sampai gede-gede itu nggak usah dicek lagi, sudah kelihatan, ngapain lagi gitu loh. Ini bahwa ada orang yang dia baru di dalam, masih tumbuhnya baru di dalam, kelihatan besarnya tapi belum menonjol gitu ya, masih kecil. Nah, oke, silakan ditelan air ludahnya, silakan. Kejam ya, sebenarnya harusnya kasih air minum gitu ya. Dia menelan air minum, nanti ada refleks. Ini tadi kelihatan ya turun naik sekali lagi. Coba lihat. Nah, ketika turun naik ini kan tangan jari tengah kita akan merasakan ada kelenjar. Tapi kalau dia membengkak jadinya agak besar dan keras. Kalau ini kan tidak teraba. Nah, itu ya. Dah. Silakan. Gini. Nah, jadi letak di jakun itu jari telunjuk. Wanita kan tidak punya jakun. Nah, ini jari telunjuk, jari tengah dengan jari manis. Dah. Nah, yang menjadi patokannya nanti di jari tengah. Di jari tengah. Itu ya. Oke. Nah, tidak ada. Berikutnya turun ke dada. Dada ini berarti payudara. Nah, maaf kalau saya mau periksa, maaf begini Bu, kalau dia bilang bengkak, maka izin ya. Diraba. Nah, ketika diraba saya pegang ya Bu, ini kan akan teraba keras.
Nah, kalau kita teraba keras, maka kita boleh buka. Izin dibuka, kenapa? Nanti keluarnya kita tahu bahwa kadang-kadang ibunya nggak mau ngaku ya. Bu, izin saya periksa payudaranya, bengkaknya sampai kemana? Jadi kita periksa payudaranya, dibuka bagian atasnya. Kemudian dilihat, ternyata kadang-kadang ibu itu tidak punya puting, putingnya pendek, atau di sekitar putingnya itu di areolanya itu kotor. Jadi ductus acini, sel asini yang di sini-sini tuh ya. Ini puting misalnya. Di sini kan ada lingkaran hitam. Nah, di lingkaran hitam tuh nanti ada kecil-kecil. Lihat ya, bintik-bintik kayak. Nah, itu namanya ductus acini. Dari situ kan keluar ASI. Misalnya ini kotor, makanya ibu itu begini. Kalau sudah TM3 sorry, mau melahirkan diusahakan payudara itu tidak usah dikasih sabun yang yang sifatnya basah, jadi menutupi area dari pengeluaran ASI tadi. Nah, sebaiknya gitu kalau ibunya mau bersihkan saja pakai air hangat gitu, dilap seperti biasa, tapi bukan dengan sabun yang bisa pH-nya tidak sama, agar tidak menutup ductus tadi. Jadi itu tadi, ternyata keluhan ibunya bengkak, misalnya tadi betul kata dia bengkak, tidak punya puting. Lah bagaimana bayinya ngisep? Karena kalau menyusui, ini puting susu masuk sampai ke di bayi itu biasanya bawah lidah, dan ketika bayinya ngenyot begini, itu puting harus sampai ke langit-langit. Nah, palatum durum harus sampai sana. Nah, gitu. Kalau membayangkannya seperti itu. Tapi kalau bayinya ngisepnya itu salah. Berarti yang banyak apa? Udara. Maka tidak maksimal. Nah, ini banyak yang mau diedukasi, banyak sekali yang mau diedukasi. Jadi kalau ibunya senang, iya kuat nyusunya. Tapi kok sebentar, belum 1 jam udah ngek lagi, ngek lagi 1 jam. Loh, masa iya rasa-rasanya itu? Tapi ibu biasanya tahu kalau bayinya tidak maksimal menyusu, ini tuh masih kencang. Masih ada sisa. Nah, tapi kalau bayinya nyusu kuat, set dikumpulkan, nelen, stop, nelen, nah gitu, itu berarti maksimal cara menyusunya. Jadi melihatnya dari sana, ya, udah ya, payudara. Ya, oh iya, pas, bagus. Kalau pas langsung buka. Ya. Nah ya, sekarang kita turun ke bagian untuk diastesi rectus abdominalis. Jadi payudara ini nanti bisa kiri kanan. Nah, ayo, kesempatan melihat dada Effendi. Six pack kan? Iya. Ya, baju dikit. Ya. Baring ya, terpaksa baring ya, karena saya nggak bisa. Ini. Ya, saya izin. Nah, ketika memeriksa di diastesis rectus abdominalis ya, diastesis abdominalis, maka kakinya di posisi dorsal. Ya. Oke. Kemudian kepalanya sedikit diangkat. Ya, seperti itu. Nah, ini. Lihat. Jadi ini ada PX, ya. Kemudian di sini ada ngerabanya. Batas antara dinding dada dengan dinding perut. Ya. Jadi ngambilnya di sini. Nah, karena ini laki-laki tidak pernah hamil, dijawabnya diastesi rectus abdominalisnya pasti normal. Tapi kalau kita yang melahirkan, hamilnya lebih dari sekian kilo naik berat badannya, ini nanti jari kita ini akan bisa masuk. Nah, jadi kalau jari saya ini jari ibu masuk lebih dari, nah ini ketekan misalnya ya, ditekan begini, ini maaf ditekan, sakit nggak Pak? Ya, Pak lagi sakit nggak Bu? Ya, sakit nggak Bu? Ya, kalau ini, ternyata jauh jaraknya. Nah, lebih masuk ke dalam gini misalnya gitu ya. Nah, di posisi diastesis tadi, ini mengandaikan jari ini 2,5 cm diameternya ke sini melintang 2,5 cm. Nah, yang normal adalah kurang dari 2,5. Jadi kalau sudah lebih dari 2,5 cm berarti tadi hamilnya terlalu besar. Jadi peregangan perutnya terlalu meregang. Dan saat mengedang kan dia ngedang gitu, itu tuh pasti ada.
mempengaruhi otot ini. Ini akan kembali dengan sendiri, tapi agak lama prosesnya. Gitu ya. Oke, sudah. Berikutnya tadi sudah turun ke uterus. Nah, seandainya ini perut ibu ini saya izin pegang ya. Pertanyaannya makanya tadi sudah buang air kecil? Tadi sudah ya. Kenapa suruh buang air kecil? Karena kalau tidak buang air kecil, ini akan mempengaruhi. Jadi tinggi fundus uteri akan dipengaruhi oleh urin yang ada di bladdernya atau di kandung kemihnya. Jadi uterusnya akan lebih tinggi. Karena posisi uterus itu di belakang dari kandung kemih. Nah, kandung kemihnya penuh, ini mendorong, jadi naik. Jadi membayangkannya, jadi mendorong begini, ini jadi uterusnya lebih tinggi. Oke ya. Yang pertama pastikan. Nah, ini pusatnya. Ya. Biasanya kalau orang yang baru melahirkan itu kan 2 jari di atas pusat. Itu normal. Nah, kaki ditekuk begini. Ya, tetap dengan posisi kaki ditekuk dorsal recumbens. Kemudian saya izin ya, maaf sekali. Nah, ini meraba. Nah, begini. Ya. Sakit? Nah, sambil begini tuh sebenarnya si petugas tinggal lihat. Nah, dah, kemudian oh iya, ini enggak ada, berarti sudah turun. Oke, sekarang kita tuh oh iya, karena sudah 2 hari. Sepusat misalnya. Ya, karena sudah ini. Bisa saja ada yang cepat 1 jari. Nah, ketika Anda meraba, kenapa mesti digoyang begini? Saya memegang begini, maaf ya kalau terasa. Nah, ketika dipegang itu nanti ada tonjolan, ya, yang kita raba seperti memisah antara bagian usus dengan ini. Nah, jadi tonjolan itu adalah bagian dari uterus, jadi involusi rahim. Kalau dipegang memang seperti ada apa ya? Karena ini belum pernah hamil, jadi nggak ada yang bisa dipegang di bagiannya. Nah, jadi seperti Anda memegang ada bengkak sedikit gitu ya, tapi terpisah antara bagian yang lainnya. Nah, gitu. Jadi, nah misalnya sepusat, kemudian kita tarik midline-nya. Nah, midline-nya karena ini laki-laki, kebalik ya. Nah, biasakan menggulung midline ini dari bagian yang paling akhirnya, ya, bukan dari bagian awal. Kenapa? Karena biar kita gampang dapat nolnya. Saya boleh minta tolong digulungkan? Sekarang dibalik biar saya dapat nolnya di depan. Ya, ini tinggal dilanjutkan aja. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Simpisis pubis, cari simpisis pubis, oke. Kemudian sampai ke batas pusatnya, misalnya tadi ya, sampai sebatas pusat. Kebetulan misalnya kita anggap saja sepusat. Ya, kalau sepusat berarti kan dia sudah turun, baru melahirkan itu 2 jari di atas pusat. Pada saat kita meraba 2 jari di atas pusat, pakai tangan, kemudian nanti ukur. Nah, ini kita anggap karena sudah 2 hari ya, sudah sepusat. 1 hari kan 1 senti. 1 hari 1 senti, 1 hari 1 senti. Membayangkannya seperti itu. Kemudian tarik. Ini simpisis pubis, dah. Kemudian ini pusatnya, nolnya itu ada di simpisis pubis. Nah, lagi kenapa dia harus kosong tadi blasnya? Kalau blasnya berisi, kita tekan begini, pengen pipis. Nah, jadi terasa mau pipis. Makanya diusahakan blasnya harus kosong, ya. Tuh. Taruh nolnya di simpisis, tarik lurus ke arah pusat. Dah. Ya, makasih. Nah, ini ya, sudah ya. Ini misal, ya saya izin ya. Misalnya ini, apa nih, sabuknya biar saya nggak dapat tengah sabuk. Ya, dah. Dah, ini nolnya. Simpisisnya misalnya ini ya. Nah, kemudian ini pusatnya 6 cm. Nih. Ya, ini simpisisnya misalnya. Ya. Ya. Kelihatan? Ya. Jadi begitu ya. Simpisis ke pusatnya karena tadi sepusat, bukan nolnya di pusat. Kebalik, ya. Oke, diulangi. Nolnya di atas simpisis,
pubis. Nah, jadi setiap hari akan begitu. Ketemu ibu yang tadi misalnya tidak bisa tidak bisa ini. Terus biasanya juga karena tidak bisa itu juga akan mempengaruhi karena kolonnya jadi penuh. Dia kan makan terus. Tiap hari makan meskipun 2 kali kata dia kurang makannya. Tapi kan kolonnya jadi penuh. Kolon juga akan mempengaruhi. Jadi naik juga akan mendorong terus menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah ke vulva dan perineum. Nah, bagaimana? Nah, kita pasang kakinya diluruskan dulu, Bu. Ibu boleh ke sini. Nah, belum. Ya, sini lagi sebenarnya. Cukup. Ya, kaki dilurus, kakinya ditekuk lagi, Bu. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga privasi pada pasien yang akan kita periksa bagian mohon maaf agak ya agak seksi sedikit gitu ya. Nah, cukup begini. Jadi tidak perlu dibuka semuanya. Jadi selimut dan kainnya izin Bu, kainnya ditarik sedikit. Nah, kemudian selimut kita ini dibeginikan. Nah, pernak sudah pasang. Nah, kalau ibunya tadi belum pipis, maka baru pasang ini. Suruh pipis. Ya, pispot kan sudah pipis ya, jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu kita pispot lagi. Nah, maka selanjutnya kita siapkan apa Bu? Komnya di sini. Oke. Tapi larutan sublimatnya nggak punya ya? Yang sublimatnya itu pakai NaCl atau apa gitu bukan ya Bu? Harusnya. Kemarin katanya Mbak siapa itu pakai NaCl kalau nggak salah Bu. Ya. Dia tanya belum ada. Ya. Yang pertama kita anggap ini adalah kapas sublimat dulu ya, karena baru nanti untuk kapas yang ada yang ini. Kapas sublimat. Ya. Bengkok. Di situ ada bengkok nggak? Nak, tolong nak. Bengkok nah ya itu. Dan kalau ini sekalian langsung dengan pengkajian pada luka perineumnya ya. Izin ya Bu, kita lihat. Oh iya. Nah, ini jadi softteknya misalnya sudah dibuka. Jadi softteknya pembalut dengan celananya sudah dibuka. Kemudian Anda amati. Ibu ekstra pasrah banget ya. Ya. Nah, kemudian di situ ada panggul kecil nggak? Pantom panggul kecil. Biar tak tunjukkan dulu. Yang kecil. Nah, pakaiannya tadi ya, tinggal ini. Nah, jadi kan kita memeriksa. Yang pertama adalah karena tadi adalah perineum, maka yang harus diperiksa adalah perineumnya. Dijahit. Oh iya Ibu, ini misalnya kelihatan kemerahan. Kita bilang saja kelihatannya kemerahan. Ibu berapa kali ganti pembalutnya harus ditanya. Pertama darahnya masih warna apa Bu? Merah hati. Masih merah. Oh sudah merah hati. Berapa kali ganti pembalut? 2 kali. Nah, oke. Sekarang saya tanya, kalau dia bilang 2 kali normalkah? Tidak normal kalau 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Berarti tidak normal. Yang idealnya adalah ya 4 sampai 6. Oke, anggaplah kalau 4 itu berarti per 6 jam gitu ya. Kalau 6 berarti per 4 jam. Apalagi yang masih haid bukan haid. Lokeanya masih rubra. Jadi lokeanya masih rubra jadi kemerahan. Oke, ini belum kering ya, Pak. Ya, Bu. Aduh, Pak terus belum kering ya. Oke, nah sekarang kita bersihkan. Nah, sambil Anda membersihkan itu, ini 1 jari ini pulpa, dibuka begini. Ini 2 jari kiri, buka, dekatkan.
Buka begini, kemudian bersihkan. Sekalian pulpa izin. 1. Nih. Nah, buang. Ambil lagi. Bersihkan lagi, buang. Dah. Ambil lagi. Sekarang tadi labia mayora, sekarang minora. Nah, dalamnya lagi. Ya, buang lagi. Terakhir adalah yang tengah. Seret sekalian. Ya. Kemudian ini ganti. Cuci tangan. Nah, ganti handscoon. Karena mau langsung ganti balutan lukanya. Kita siapkan dulu ya. Betadinnya. Cuci tangan, buang handscoon tadi, cuci tangan lagi baru ganti ya. Oke, sebentar kita siapkan dulu. Ya, dekatkan. Ya, kemudian ini kan ada sudah kita kasih betadin. Ya, biar nggak basah banget. Nanti netes gitu ya. Jadi biar tidak basah. Oke, yang pertama ini di totol di lukanya. Tadi misalnya ini. Nah, ya, agak pedih sedikit ya Bu. Ya, nah, ditotol dulu. Nah, gitu ya. Pakai handscoon. Nah, tadi ya sudah, misalnya kita sudah ganti pakai handscoon ya. Ya, berikutnya ini 1 kali lagi. Nah, ini dimasukkan, ditempel. Nah, ini kan ada labia nih, kan jahitannya begini. Nah, masukkan sini. Nah, boleh 2. Nah, kalau ada yang tadi basah, misalnya belum kering, sebaiknya pakai salep antibiotik. Dibeli saja salep antibiotiknya, bisa diresepkan gitu ya. Salep antibiotik kulit. Nah, tinggal tempel begini. Kali lagi misalnya di bawah sini. Ya, pasangkan pembalut, pasang celana dengan pembalut tadi, selesai. Nah, jadi sekalian setiap kali kita memeriksa itu memang harus seperti itu satu paketnya sampai jahitannya sudah kering. Yang tidak, kalau jahitannya perlu dibuka, bukanya nanti ke puskesmas. Tapi kalau tidak, biasanya kita pakainya Vicryl, jadi yang sudah jadi daging, tidak pakai dibuka-buka. Meskipun di bagian luar, bagian dalam sudah jadi daging, bagian luar. Kalau jahitnya luar dalam ya, yang dalam wajib dengan yang jahit daging. Yang luar tergantung kadang-kadang kalau di puskesmas atau rumah sakit itu ya satgas satu paket sudah ada dalam bungkus itu sudah pasti jadi. Nah, sudah selesai berarti ini tak buang ya biar enggak ini ya. Dah, semua masukkan ke dalam tempat ya klorinnya. Nah, lagi geser lagi, minta tolong Pak Tela misalnya, kita dulu hidungnya kita kasih tahu dulu. Nah, oh iya, kenapa ada handscoon warna ungu? Nah, biasanya handscoon warna ungu ini kalau kita mau pulpa hijin dan seterusnya yang berhubungan dengan yang ini biasanya pakai ini. Ya. Ya. Nah, Ibu jahitannya masih ada basah, kita masih ada 2.
Tetapi nanti boleh beli buah pepaya, pisang ya, agar bisa nya jangan ditahan-tahan lagi. Karena makin nanti ditahan buang air besarnya, lama-lama akan makin keras dan akan sulit ya, mempengaruhi nanti tinggi pulus utari. Jadi seolah-olah pada sudah hari keberapa masih tinggi. Sebenarnya seharusnya sudah 1 jari di bawah pusat. Kalau sudah 3 hari ketiga. Oke. Ini kaki diluruskan. Ya, tadi kan sudah dipasang, kaki luruskan lagi. Nah, kemudian kita minta ibunya bangun dari tempat tidur, kaki menggantung ke sini. Ke sini kaki. Ke sini atau ke sana yang bisa Anda lihat? Gimana nih? Ini bisa dicopot sih, Bu. Hah? Bisa dicopot nih gini. Enggak jadi 2. Terus enggak, maksudnya si pendinya duduknya di mana? Oh. Kalau mau dia lihat semua. Terus? Oh, maksudnya dicopot, jadi pendi duduknya ke arah sana. Nggih. Oh, gitu ya. Itu langsung ke pendinya. Minta tolong diangkat kaki celana kiri saja. Ya, karena yang kanan kan tidak. Duduknya maju lagi. Kayaknya di situ ada kamar. Panas semua. Oke, sini Anda yang kerjakan. Saya mau lihat. Hayolah, hayo. Sini yang bilang panas. Lah iya mau semester ya, tapi biar temannya bisa lihat. Oke, sekarang tunjuk dulu bagian yang akan di sebentar dulu, yang akan ditokok. Ya, bagian sini. Apa namanya itu? Lutut. Tempurung lutut. Kamu loh, tempurung lutut. Nah, terus ya, gimana caranya? Kan diketukan terus nanti lihat reaksi pada kakinya. Itu negatif. Bener-bener ya Pen. Digablok. Nah, ada reaksi pada Mana? kakinya. Kamu dibuat nggak? Enggak ya. Sudah dibuat loh Pen. Enggak, ini Maka ketika Anda melakukan refer patella, yang pertama adalah Ibu Esther kepalanya ke situ. Kasih tunjuk yang jelas. Kenapa? Semakin tahu, ini tuh pasti akan melawan. Secara logika, Anda saja kalau orang tak ini ya, tetes ya, itu kan matanya sudah gini duluan. Kalau matanya gini nggak ada orang dia matanya lawan refleks. Jadi semakin dia tahu itu makan semakin kita akan menolak. Yang pertama syaratnya adalah gini kan dulu, sampai titiknya 0 gravitasi, kamu dari depan. Nah, saya bingung, karena saya gini-gini, kamu gini-gini, gitu. Jadi kita saling gini-gini. Nanti kamu dapat bokong saya. Ya, nanti bokong ibu aja yang kelihatan. Ya. Jadi yang pertama pastikan ini 0 gravitasi. Jadi sampai kalau mengayun fleksibel. Kalau dia masih mengayun, ini masih kaku. Sampai lemes. Enggak lemes. Makanya kalau kita kayak kita mau suntik orang tuh sama jangan pegang tangannya. Nah gitu sama. Oke, Pen. Tarik nafas dulu, Pen. Ya. Oke, berikutnya ini 4 jari ada di poplitea. Poplitea itu belakangnya lutut. Namanya poplitea. Popli. P-O-P. Poplitea. Nah, kemudian 1 jari di ibu jarinya. Ada di tadi otot yang akan kita ketuk. Kalau diketuk tulang sakit. Bukan di tulang, tetapi di otot dari patelanya. Kan, nah oke ya. Ini buat-buat. Iya.
Oke ya. Jadi kenapa? Karena yang sebetulnya